Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizko Fajar Fernando dari kelas PGMI 3D akan mempresentasikan hasil dari tugas PPT saya mengenai materi fungsi landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja, fungsi kurikulum yang pertama, fungsi penyesuaian. Dalam hal ini membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Dalam hal ini, kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif. Dan yang keempat, fungsi kurikulum sebagai fungsi persiapan. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk satu jangkauan yang lebih jauh dan mempersiapkan kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah fungsi pemilihan. Dalam hal ini, pemilihan berarti pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkannya dan menarik minatnya. Dan yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Dalam hal ini membantu dan mengarahkan para peserta didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya melalui eksplorasi dan urunasa. Selanjutnya disendiri yang memperbaiki kelemahan itu dan mengembangkan sendiri kekuatan yang ada. Untuk poin selanjutnya adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yakni sebagai proses berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat. Dalam kaitannya dengan definisi filsafat sebagai proses, Socrates mengemukakan bahwa filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam atau berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Dan yang kedua adalah landasan psikologis. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dan yang ketiga adalah landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia.